Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kawan. House of Dragon, perebutan tahta penunggang naga. Para penggemar fanatik serial epos fantasi, The Game of Thrones, kini bisa kembali bergairah. Mereka menyambut kehadiran prequel serialnya, yaitu House of Dragon, yang sudah mulai tayang sejak tanggal 21 Agustus tahun 2022. Kemunculan prequel itu sudah lama ditunggu para penggemarnya. Jeda waktunya hingga 3 tahun sejak episode final musim ke-8 The Game of Thrones tayang di HBO. Kisah serial tersebut berdasarkan novel penulis produktif Amerika Serikat, George R.R. Martin, berjudul A Song of Fire and Ice 2012. Begitu pula House of Dragon, yang berangkat dari novel Martin, Fire and Blood 2018. Banyak kalangan berharap prequel ini mampu mengulang kembali atau bahkan melampaui kesuksesan serial pendahulunya. Mengutip situs The Hollywood Reporter, 8 musim serial The Game of Thrones dahulu mampu menyedot total 44 juta penonton. Jumlah itu terus bertambah di setiap musim tayang dari awalnya rata-rata sekitar 12 juta penonton pada musim perdana. Selain sukses besar secara finansial, kisah The Game of Thrones juga berhasil menyabet sejumlah penghargaan di festival film bergengsi dunia, salah satunya Emmy Award. Baik The Game of Thrones maupun House of Dragon, keduanya sama-sama bisa dinikmati sebagai serial orisinal di aplikasi layanan penyedia video streaming berbayar OTT HBO. Pada prequelnya, cerita berpusat pada dinasti Targaryen, terutama di setting waktu 2 abad sebelum era The Game of Thrones. Klan Targaryen adalah nenek moyang dari Ratu Daenerys Targaryen. Klan Targaryen sangat ditakuti lantaran para keturunannya punya keistimewaan, yang menjadikan mereka seolah dewa. Selain kebal terhadap api mereka juga mampu mengendalikan naga, monster raksasa yang bernapas mengeluarkan semburan api. Suatu keunggulan besar dalam strategi peperangan di mana keberadaan seekor naga berarti keunggulan militer, terutama dari sisi sistem persenjataan dan kekuatan udara. Seperti digambarkan di The Game of Thrones, selain mampu terbang dengan daya jelajah luar biasa, seekor naga dapat menghancurkan dan meledakkan kekuatan musuh dengan napas apinya. Sang ratu digambarkan menguasai dan mampu mengendalikan 3 naga sekaligus. Sementara pada prequel kali ini sedikitnya digambarkan ada 7 ekor dari banyak naga, yang hidup di zaman ketika 7 kerajaan di Westeros dikuasai dinasti Targaryen. Setiap naga tunduk dan dikendalikan seorang keturunan Targaryen. Para pewaris darah keturunan klan Targaryen secara fisik dapat dengan mudah dikenali. Mereka memiliki rambut pirang keemasan. Dalam episode-episode awal diperlihatkan setidaknya ada 3 keturunan dinasti Targaryen menjadi pengendali naga. Mereka antara lain sang putri mahkota Rhaenyra Targaryen, Milly Alcock pamannya, Pangeran Daemon Targaryen, Matt Smith dan Laenor Velaryon Theonate. Daemon adalah adik kandung ayah Rhaenyra, Raja Viserys Targaryen, Paddy Considine. Sang raja tak punya keturunan laki-laki sebagai pewaris tahta setelah istrinya meninggal saat melahirkan bayi mereka yang juga ikut tewas. Dalam kondisi itu, Daemon menuntut haknya sebagai pewaris tahta. Namun, sang raja lebih memilih menunjuk putri sulungnya. Keputusan kontroversial sang raja juga mengundang ketidakpuasan sejumlah bangsawan dari beberapa klan. Dinasti yang kuat. Cerita-cerita soal perebutan kekuasaan dan permainan politik seperti digambarkan di The Game of Thrones juga menjadi resep storytelling di prequel ini. Bedanya, konflik yang terjadi melibatkan sesama lingkar kekuasaan di antara keluarga Targaryen sendiri. Hal itu mengingat memang tak ada klan lain mampu ikut campur menandingi kekuatan dinasti satu ini. Latar cerita tersebut disampaikan 2 produser eksekutif showrunner House of Dragon, Ryan J. Condal dan Miguel Sapochnik. Dalam nota produksinya, Condal menyebut prequel ini seolah menjadi drama keluarga Shakespearean yang rumit. Menurut Condal, dalam The Game of Thrones ada banyak keluarga kerajaan yang terlibat dalam sejumlah konflik.
Mereka berperang untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan. Akan tetapi, dalam House of Dragon, pembunuhan dan pengkhianatan yang terjadi dilakukan satu keluarga yang berantakan. Dan kebetulan keluarga ini adalah yang paling kuat sepanjang sejarah Westeros, ujarnya. Sementara, menurut Sapovnik, tak ada satupun keluarga kerajaan lain di Westeros mampu menyaingi atau bahkan melawan dinasti Targaryen, yang bisa menguasai naga sebagai senjata pemusnah massal. Namun, kekuatan besar itu sebetulnya juga bisa menjadi sumber kejatuhan dinasti Targaryen sendiri ketika di antara mereka bermusuhan. Musim pertama prequel House of Dragon akan terdiri atas 10 episode mirip dengan yang juga diterapkan dalam kebanyakan musim The Game of Thrones. Alokasi dana yang dikucurkan membuat setiap episode House of Dragon terbilang besar sekitar $20 juta AS atau setara 296,6 miliar rupiah. Mereka bahkan sampai membangun seluruh bangunan kastil, dari mulai lantai atas bawah, dan banyak ruangan berbeda. Juga tangga berliku-liku berukuran besar, yang semua itu saling terhubung. Benar-benar pekerjaan menakjubkan dari bagian desain produksi. Sejujurnya, rasanya ini adalah pekerjaan sekali seumur hidup, ujar Olivia Cook, pemeran Alicent Hightower. Karakter Alicent sendiri digambarkan sebagai sahabat masa kecil sang putri mahkota Rhaenyra Targaryen. Namun, hubungan keduanya melonggar lantaran Alicent dijodohkan ayahnya yang tangan kanan raja, Sir Otto Hightower, Rhys Ifans, dan menjadi ibu tiri Rhaenyra. Belakangan, Alicent juga memberi sang raja putra laki-laki, yang menjadi bibit perpecahan kelak. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel guys.